Para hadirin sekalian, mari kita sama-sama lanjutkan bahasan surat An-Nisa ayat 155. Namun ada yang tertinggal pada hari Jumat kemarin belum dijelaskan, yaitu ayat 153. Sebelum menjelaskan ayat 155, mari kita sama-sama lihat kembali ayat 153 karena ini belum dijelaskan. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Wallahu a'lam bimuradi. Yas'aluka, minta kepadamu Muhammad, ahlul kitabi, ahli kitab, antunazzila, supaya diturunkan, alaihim, kepada mereka, kitaban, kitab, minas samai, dari langit. Para jamaah sekalian, pada zaman Nabi dulu ada ahli kitab yang meminta kepada Nabi Muhammad supaya Muhammad mengeluarkan kitab versi baru. Siapa ahlu kitab itu? Yang disebut ahlu kitab itu ialah orang yang membaca, mendalami kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Itu namanya ahli kitab. Nah, pada zaman Nabi ada ahli kitab yang meminta kepada Nabi Muhammad supaya menurunkan Al-Quran lagi, bukan Al-Quran yang lama, Al-Quran yang baru. Kata mereka, Muhammad, kalau engkau sebagai Nabi, sebagai Rasul, coba turunkan Quran yang baru, yang isinya itu disebut nama-nama kami. Jadi karena dalam Al-Quran sekarang ini tidak ada nama-nama orang dari kalangan ahli kitab. Ya, jangankan nama-nama orang dari ahli kitab, dari sahabat-sahabat pun nggak ada namanya yang dimuat dalam Al-Quran. Nah, mereka menginginkan supaya engkau Muhammad menurunkan Al-Quran lagi, kitab lagi, menurunkan kitab lagi dari langit, yang isinya itu memuat nama-nama mereka. Kalau ada Quran baru, kitab baru, maka kami akan beriman kepada Quran yang diturunkan kepada kaum Muhammad. Nah, ini tuntutan dari ahli kitab. Kalau Muhammad kau bisa menurunkan kitab baru selain Al-Quran, maka kami akan beriman kepada. Ini adalah tuntutan yang tidak layak disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sebab Quran saja diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan keinginan Muhammad, tapi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak beriman, malahan mereka menginginkan Allah menurunkan kitab baru yang isinya dalam kitab itu menyebut nama-nama mereka. Ini adalah tuntutan yang tidak layak dari ahli kitab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, maka janganlah Muhammad perhatikan tuntutan itu. Karena walaupun diperhatikan, tetap mereka itu tidak akan beriman. Walaupun sekarang Allah menurunkan kitab lagi kepada kaum Muhammad, di dalamnya disebut nama-nama mereka, tetap saja
mereka tidak akan beriman. Itu mah hanya alasan yang dibuat-buat. Karena dulu juga pernah meminta kepada Nabi Musa lebih daripada itu permintaannya. Apa? Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Pada zaman dulu Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Musa, permintaannya lebih besar daripada itu. Setelah permintaan itu tidak dikabulkan, mereka tidak beriman. Apa permintaannya? Permintaannya faqalu arinallaha jahratan. Maka mereka berkata kepada Musa, Musa, perlihatkanlah kepada kami Tuhan kami jahratan, supaya kelihatan secara fisik. Di dalam riwayatnya, setelah Nabi Musa dan umatnya selamat dari kejaran Firaun, kemudian Nabi Musa berjalan meneruskan maksud dan tujuannya serta umatnya. Di pertengahan jalan, umat Nabi Musa melihat orang-orang yang sedang menyembah berhala. Nah, setelah melihat orang-orang menyembah berhala, maka umat Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, arinallaha jahratan. Musa, cobalah perlihatkan kepada kami secara fisik. Jahratan. Musa, perlihatkanlah kepada kami Tuhan kami itu lihat seperti Tuhan mereka, kelihatan fisiknya. Itu hal yang tidak mungkin kan? Ingin melihat Allah langsung secara fisik. Fa'khadhathu musa'iqatu bizulmihim. Maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah petir yang sangat luar biasa. Karena permintaannya tidak masuk akal. Dulu saja Muhammad, permintaan Bani Israel kepada Musa sangat luar biasa. Apa permintaannya? Permintaannya yaitu ingin melihat Allah langsung. Nah, maka ahli kitab yang meminta supaya diturunkan kitab baru kepada engkau, sudahlah, jangan diperhatikan. Itu mah hanya permintaan yang mengada-ngadakan, padahal hatinya itu tetap tidak beriman kepada Al-Quran. Summa takhudul ijla, kemudian mereka itu membuat anak sapi. Siapa yang membuat anak sapi? Yang membuat anak sapi itu ialah Musa Samiri. Pada zaman itu ada dua Musa, ya. Satu Musa bin Imran, kedua Musa Samiri. Dalam riwayatnya, pertama Nabi Musa. Nabi Musa itu akan bermunajat di Gunung Tursina selama 30 hari. Umatnya oleh Nabi Musa dititipkan kepada Nabi Harun. Nah, selama Nabi Musa bermunajat 30 hari di Gunung Tursina, wahyu belum turun. Maka ditambah 10 hari lagi, jadi Nabi Musa bermunajat di Gunung Tursina itu 40 hari. Nah, Nabi Musa baru bermunajat 30 hari, datanglah Musa Samiri. Dia membuat anak sapi dari emas. Nah, anak sapi dari emas itu bisa bicara. Makanya orang pada aneh semuanya. Berkumpul melihat sapi dari emas. Kata Musa Samiri, inilah hasil munajat Musa
di Gunung Tursina, ini hasilnya anak sapi. Maka mereka berbondong-bondong menyembah anak sapi. Padahal itu bukan dari Musa yang sedang bermunajat di Gunung Tursina, tapi sapi itu adalah buatan Musa Samiri. Nah, mereka berbondong-bondong menyembah sapi buatan Musa Samiri yang terbuat dari emas. Ini ceritanya panjang ya. Nah, setelah kejadian itu fa'afauna dzalika, Allah mengampuni kepada Bani Israil. Yang seharusnya Bani Israil itu turut kepada Nabi Harun, karena pesan Nabi Musa itu, hati-hatilah Harun, jagalah umat kami keyakinannya supaya tetap dia beriman kepada Allah. Tapi dalam kenyataannya Nabi Harun tidak bisa menjaga Bani Israil sebagai umat Nabi Musa. Malahan Bani Israil pada waktu itu menyembah sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Musa sendiri. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami telah memberikan kepada Musa penerangan-penerangan yang sangat jelas. Artinya Nabi Musa setelah bermunajat 40 hari mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang isi wahyu itu dikumpulkan menjadi kitab Taurat. Kemudian wahyu itu disampaikan oleh Nabi Musa kepada Bani Israil dengan sangat jelas sekali. Wa rafa'na fawqahum tur bimisaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Dan kami telah mengangkat gunung Tursina di atas mereka, di atas Bani Israil. Bimisaqihim, dengan perjanjian mereka. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada, dan kami berkata kepada mereka, masuklah kamu kepada pintu sujadan dengan bersujud. Pada zaman itu Bani Israil dibuatkan perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat sedang dibuatkan perjanjian, Allah mengangkat gunung Tursina di atas mereka. Ini kan sebuah keajaiban. Gunung Tursina itu gunung yang sangat besar sekali, kemudian diangkat oleh Allah, disimpan gunung Tursina di atas kepala mereka. Jadi bukan di atas kepala mereka, yang di atas itu artinya lamun cek bahasa Sunda mah diluhureun sirah maranehanana Bani Israil, dibuatkanlah perjanjian. Eta lamun ningali kana Gunung Tursina itu gede bisa. Di saat sedang membuat perjanjian, maka Allah angkat gunung Tursina di atas kepala mereka supaya benar-benar dia itu taat kepada perjanjian. Apa perjanjiannya? Wa qulna lahum la ta'du fis sabti. Maaf, perjanjiannya wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Yang pertama, masuklah kamu ke pintu Baitul Muqaddas sujadan, sambil sujud. Itu yang pertama. Wa qulna lahum la ta'du fis sabti. Dan yang kedua, janganlah kamu berlebihan pada hari Sabtu. Jangan melampaui batas. Harus ingat, pada hari Sabtu itu adalah hari untuk beribadah. Wa qadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami buatkan sebuah perjanjian yang sangat berat sekali. Jadi pada waktu itu Bani Israil membuat sebuah perjanjian yang pertama, kamu masuk ke Baitul Muqaddas sujadan, sambil sujud. Wa qulna lahum la ta'du fis sabti,
Dan yang nomor kedua, hati-hati hari Sabtu itu jangan sampai melampaui batas, karena hari Sabtu itu adalah hari untuk beribadah kepada Allah bagi Bani Israel pada waktu itu. Bagaimana Bani Israel pada waktu itu? Apakah taat pada perjanjian itu? Tidak. Yang pertama disuruh masuk ke pintu Baitul Muqaddas harus sujud, artinya membungkuk. Tapi mereka masuk ke Baitul Muqaddas malahan merangkak. Yang nomor keduanya, hati-hati hari Sabtu harus dimanfaatkan untuk beribadah. Ternyata hari Sabtu malahan dipakai memancing ikan. Ini dijelaskan dalam surat yang lain. Jadi hari Sabtu itu mereka berbondong-bondong ke pinggir laut untuk mencari ikan. Karena ikannya memang setiap hari Sabtu datang ke pantai. Maka mereka berbondong-bondong pada hari Sabtu itu untuk mencari ikan. Nah, itulah hadirin sekalian mengenai Bani Israil. Kemudian selanjutnya, Babima naqihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah. Karena Bani Israil itu selalu melanggar perjanjian, kufur kepada Allah, kufur kepada ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh para nabi. Kemudian mereka mengatakan bahwa hati kami itu hati kami tertutup, qulubuna gulf, fala yu'minuna illa qalila. Tidak ada yang beriman dari kalangan Bani Israil illa qalilan, kecuali sedikit saja. Jadi Bani Israil yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa pada waktu itu tidak banyak, hanya sedikit sekali yang beriman, illa qalilan. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Dan mereka kufur kepada Allah dan ayat-ayatnya, dan mereka mengatakan kepada Siti Maryam buhtanan aziman, suatu kebohongan yang sangat luar biasa. Apa kata mereka? Kata mereka, Maryam itu melahirkan seorang anak laki-laki tanpa melalui proses pernikahan. Kata mereka, alias Maryam itu berzina. Padahal Maryam tidak seperti itu. Itu adalah omongan Bani Israil yang sangat bohong luar biasa. Maryam itu adalah seorang wanita yang sangat suci. Dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu waktu datanglah malaikat Jibril menyampaikan, Maryam, engkau akan mendapatkan atau engkau akan punya anak. Maryam menjawab, masa aku punya anak padahal aku itu belum tersentuh oleh seorang laki-laki. Tapi dengan kekuasaan Allah, setelah malaikat Jibril meniup Siti Maryam, maka hamillah pada waktu itu dan melahirkanlah pada waktu itu juga, menurut sebagian riwayat. Siapa? Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dianggapnya oleh mereka itu Nabi Isa yang lahir itu adalah hasil perzinahan. Buhtanan aziman, itu sangat bohong luar biasa. Padahal Nabi Isa itu memang lahir sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa seorang ayah, seorang wanita tanpa seorang suami bisa melahirkan. Itulah mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Siti Maryam. Wa qaulihim inna qatalna Masih Isa bin Maryam, dan ucapan mereka Bani Israil, kami telah membunuh Isa bin Maryam. Jadi anggapan mereka bahwa Isa itu dibunuh, disalib.
Padahal tidak. Wa ma qataluhu, dan kami tidak membunuhnya. Wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, inilah ucapan-ucapan Bani Israel. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Maryam mempunyai anak yang namanya Isa, itu adalah hasil perzinahan. Nomor kedua, bahwa Nabi Isa itu telah dibunuh dan telah disalib. Maka turunlah Al-Quranul Karim untuk meluruskan. Meluruskan apa? Meluruskan cerita-cerita yang ada pada kitab Injil. Cerita yang ada dalam kitab Injil itu memang seperti itu. Maka diluruskanlah cerita-cerita itu oleh Al-Quran. Maka Quran meluruskannya. Di antaranya yang diluruskan oleh Al-Quran, pertama, nama Nabi Isa. Di dalam kitab mereka itu namanya itu Yesus. Diluruskan oleh Al-Quran, bukan Yesus tapi Isa. Isa ya. Sebab kalau dilihat dari segi geografis, Isa itu dilahirkan di Palestina. Palestina itu bahasanya lebih dekat kepada bahasa Arab. Maka namanya itu dalam Al-Quran Isa. Kalau Yesus namanya itu lebih cenderung kepada nama-nama orang Eropa. Kemudian yang nomor keduanya, tempat kelahirannya. Di dalam kitab Injil dijelaskan bahwa Nabi Isa itu dilahirkan di kandang domba. Diluruskan oleh Al-Quran bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Kemudian berikutnya mereka mengatakan bahwa Isa itu sebagai anak Allah. Diluruskan oleh Al-Quran bahwa Isa itu bukan anak Allah. Isa itu hamba Allah, Nabiullah dan Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu disalib. Diluruskan dalam Al-Quran, Isa itu tidak disalib. Siapa yang disalib? Yang disalib itu adalah sahabat Isa. Dalam ceritanya begini, di saat Nabi Isa telah merasakan bahwa orang-orang Yahudi itu akan mengepung Nabi Isa, maka Nabi Isa memanggil sahabat-sahabatnya. Kata Nabi Isa, wahai sahabat-sahabat, siapa yang mau ke surga nanti? Semua sahabat mengacungkan tangan, saya mau ke surga, saya mau ke surga. Kata Nabi Isa, kalau mau ke surga, syaratnya mukanya harus seperti aku. Barang siapa yang mukanya seperti aku, dia akan ke surga. Kemudian mereka melihat-lihat mukanya, nggak ada yang sama Nabi Isa. Oh Tuhan, nggak ada yang sama Tuhan, muka kita nggak sama dengan Tuhan. Kata Nabi Isa, kalau pengen sama, gampang. Aku usap saja muka kamu, nanti sama seperti muka aku. Coba, aku tanya siapa yang mau serupa mukanya dengan aku? Maka salah seorang sahabat Nabi Isa mengacungkan tangannya, saya siap. Nah, setelah siap, kemudian diusaplah mukanya itu oleh Nabi Isa. Setelah diusap mukanya, maka sahabat itu mukanya persis seperti Nabi Isa. Nah, setelah persis seperti Nabi Isa diangkat ke langit.
Nah, setelah diangkat ke langit, datanglah orang-orang Yahudi mengejar-ngejar Nabi Isa, enggak ketemu. Memang sudah diangkat ke langit. Yang ketemu itulah sahabat yang mukanya persis seperti Isa. Oh, kata mereka, oh inilah Isa. Oh inilah Isa. Akhirnya sahabat yang mukanya seperti Isa itu dibunuh dan disalib. Jadi menurut Al-Quran, Isa itu tidak disalib. Yang disalib itu adalah sahabat Isa yang mukanya diusap oleh Nabi Isa persis seperti Nabi Isa. Wa ma qataluhu yakina, dalam Al-Quran mereka itu tidak membunuh dan menyalib Isa secara yakin, hanya dugaan-dugaan saja. Kenapa? Sebab kalau dilihat mukanya ini memang muka Isa, tapi kalau dilihat badannya bukan badan Isa, maka mereka ragu ini yang disalib apakah Isa atau bukan. Terjadilah perbedaan-perbedaan pendapat bertahun-tahun, sehingga terjadi dua pendapat. Satu pendapat bahwa yang dibunuh itu adalah Isa, pendapat yang lain bukan Isa. Maka turunlah Al-Quran meluruskan bahwa yang dibunuh itu bukan Isa. Siapa? Menurut cerita itu namanya adalah Yudas. Wallahu a'lam. Barofahullah, Isa itu diangkat oleh Allah, jadi tidak disalib, tidak dibunuh. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Seperti sekarang yang menyebar itu bahwa Isa itu dibunuh dan disalib, padahal menurut Al-Quran Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang dibunuh dan disalib itu adalah sahabatnya yang mukanya diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Wa inna min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi, dan tidak banyak dari kalangan ahli kitab illa la yu'minanna bihi, hanya sedikit sekali yang beriman, dan yang beriman itu qabla mautihi, kebanyakan qabla mautihi, berimannya sebelum wafatnya Nabi Isa. Wa inna min ahli kitabi, dan sebagian dari ahli kitab ada yang beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya Nabi Isa. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan Nabi Isa nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi. Di antara kisahnya dalam Al-Quran, pada hari kiamat nanti Nabi Isa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Bani Israel dan orang-orang Yahudi. Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau waktu di dunia pernah menyampaikan kepada umatmu, aku dan ibuku sebagai Tuhan? Apakah dulu pernah menyatakan seperti itu waktu di dunia? Dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, in kuntu qultuhu faqad alimtahu. Andai kata aku menyebut itu apa? Menyebut bahwa aku ini sebagai Tuhan dan ibuku sebagai Tuhan, faqad alimtahu, engkau maha mengetahui. Itulah kata Nabi Isa. Andai kata aku menyebutkan dulu di dunia ini aku sebagai Tuhan dan ibuku sebagai Tuhan, engkau maha mengetahui. Artinya enggak usah bertanya kepada aku, ya Allah, engkau kan maha mengetahui. Artinya Allah bertanya kepada Nabi Isa seperti itu supaya umat-umat yang menyebutkan bahwa Isa sebagai Tuhan itu, ternyata Isa itu bukan Tuhan. Isa itu hanya sebagai hamba Allah. Isa hanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat nanti Nabi Isa akan menjadi saksi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua bisa
memahami, menghayati ayat-ayat Al-Quran ini. Apa maknanya bagi kita setelah kita bercerita tentang kisah ini? Yang pertama kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan banyak bertanya-tanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami turut. Kami dengar dan kami turut. Sami'na wa ata'na. Kalau Bani Israel kan tidak sami'na wa ata'na, ya, banyak bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasul-Nya, ya, seperti yang tadi sampaikan, menginginkan diturunkan kitab yang baru selain Al-Quran. Kemudian Bani Israel mengatakan, berihatlah kepada kami Allah secara fisik. Nah, bagi kita cukup saja tanpa tawar-menawar kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita jalankan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Mungkin cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.